Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tsummal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa thumma qala adam kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Wa thumma qala adam alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata yaumul jum'ah aw lailataha yarfa'u anhu min adzabi qabri. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu dan cicit almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa beserta pangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, wabil khusus penyelenggara tabligh takziah malam kedua dari Komisi 1, Sekretariat Dewan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak pergi ke sini sehat, mungkin belum sempat. Untuk itu ahli rumah mungkin harus banyak maklum dengan kondisi itu. Ada yang sempat tapi kurang sehat. Dia sehat tapi tidak sempat. Mungkin ini kan hari Sabtu, ngurus sawit karena harga sawit sudah mulai naik. Mungkin dia tidak punya sawit tapi nunggu menantu nak melahirkan. Bisa jadi menantunya belum ada Pak Ustaz. Mungkin nunggu lakinya balik. Lakinya ada Pak Ustaz. Mungkin dititip cucu. Pas nak berangkat, anak nitip mak asuh kudai kata orang. Tidak bisa aja ke sini. Ada juga yang sempat kurang sehat, begitu bangun beli gas pala, vertigo, bangkit. Pas nak berjalan, netel kaki asam urat nak naik pulang. Tam terduduk lagi pecah pulau bisul. Bisa jadi juga badan sehat, kesempatan ada, cuma tidak pergi ke sini, mungkin sedang rengeng. Kini musim kita kredit, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit. Itu tugas kami lanang. Balik ke rumah lebih banyak lagi. Mulai dari ambal, orden, kulkas, TV, ring bed, sofa. Kita tengok rak piring baru. Kebilong beli mak kredit kata. Teko ember, mixer, dispenser sampai ke Tupperware. Besok minggu tak ditagih. Alhamdulillah. Saya juga mobil masih kredit, tapi malam ini datang. Sebelum ceramah saya sampaikan ada hal yang tidak mengenakkan untuk mengundang saya.
Kita undang beliau rasanya tidak enak karena mantan gubernur. Lalu seberapa amplopnya? Masya Allah. Ini yang tidak enak didengar. Bukan berarti saya kaya, bukan saya mampu. Dan saya tidak pernah memandang siapa yang mengundang. Dan saya tidak pernah memikirkan amplop. Isinya ya. Jadi jangan itu untuk pemikiran. Asal saya ada waktu. Saya balas WA tadi. Ada yang ngundang untuk malam besok. Malam besok tidak bisa. Saya di air kemuning 7 hari. Karena malam 1 tidak bisa, malam kedua tidak bisa, malam ketiga, malam ketujuh Pak Ustaz, malam ketujuh bisa. Malam lusa saya di Kerkap. Gitu. Malam tadi maknya Okti Fitriani. Tiap malam. Tidak pernah saya mau beda-bedakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir. Itulah balik. Zaman kini Allah tidak menunjukkan kuasanya seperti zaman dahulu. Zaman dahulu ada yang ingkar tam diazabnya. Ada yang nakasat ditimpa macam-macam. Zaman kini tidak. Entah nggak? Kita ambil contoh baik dan buruk. Zaman Nabi Musa. Ada keluarga miskin ya. Orang sekali sehari makan, dia seminggu kali. Saking kemiskinannya. Terus bininya ngomong dengan suaminya. Donga, dia berdonga dengan laki. Coba berayak dengan Nabi Musa. Kalau dia betul Nabi, doanya pasti dijawab. Minta tolonglah dengan Nabi Musa. Nanggungian pisah saya. Minta kayu dikit jadilah. Terpikir juga lakinya yang pun ada. Pergi berangkat ketemu Nabi Musa. Singkat cerita, apa saja kata Nabi Musa. Kami ini miskin ya Nabi. Nak minta tolong. Bukan kami tidak usaha. Kami siap usaha. Tapi miskin ya. Tolong doakan dengan Allah. Kalau pacak kami di kayu. Nengok model, bentuk. Kan beda orang ngaku-ngaku miskin dengan orang-orang yang miskinnya itu. Oleh Nabi Musa didoakan. Dijawab oleh Allah. Kasih tahu Musa. Dia kaya cuma setahun. Kata Nabi Musa, dijawab doa kamu. Cuman kamu kaya setahun. Jadilah Nabi. Sehari baik jadilah. Balik lanang tu ngomong dengan bininya. Macam mana dengan Alhamdulillah yang berayang dengan bininya. Berhasil. Jadi macam mana? Doa kita dijawab. Cuma setahun kita kaya. Jadilah. Setahun. Mulai usaha, tumbuh rezeki, ngalir. Kayu nian. Tapi begitu dia mulai kayu, bininya ngomong. Ya, ingat dah waktu kita miskin. Ingat. Jadilah kita baik miskin. Sanak famili kita jangan. Keluarga kita jangan. Mulai dia bersedekah. Sebulan itu 10. Tambah kayu lagi jadi 20. Tambah kayu jadi 30. Tambah kayu lagi jadi 40. Terus. Akhirnya. Last tahun setengah. Itu. Last tahun setengah. Terpelalu ini. Nabi Musa. Terlewat. Ingat. Kata Nabi Musa. Ya Allah. Lah terlewat 6 bulan dari tahun. Kata kau setahun. Itu. Ya ngapa yang masih kayu? Apa jawab Allah? Aku malu Musa. Aku cuma ngasih satu keluarga. Tapi dia berpuluh-puluh keluarga yang dia bantu. Aku malu nariknya. Itu zaman Nabi Musa. Kalau zaman kini kan 5 tahun sekali bantu orang. Itu saya katakan cek. Iya. Asal menjelang penuh kalender. Bapak Ibu dan itu yang baik. Yang buruk zaman setelah meninggalnya Nabi. Ada Malik bin Anas imam waktu itu. Ada ibu-ibu meninggal
Oleh keluarga yang meninggal itu dijemputlah Rubiah. Rubiah itu petugas tukang mandikan jenazah. Dipanggil, Bu, tolong mandikan jenazah mak kami, dan insya Allah pergi Bu tuh. Nah, mandikan jenazah di dalam. Ibu ini ngecek yang tidak benar. Maaf, kata ibu ini, ini kemaluan inilah berapa kali berzina. Lengket tangannya di jenazah tuh. Sekecek model itu tuh. Nunggu keluarga, Bu, selesai belum sebentar lagi. Belum dimandikan ini. Bu, lah sejam lebih kita nak ngapan kan? Belum. Akhirnya ada inisiatif yang Pinot datang. Tengok lengket. Ribut, geger. Kisah nyata ini. Cak mana kata keluarga itu potong bayi tangan Rubiah tuh. Kata yang lain, jangan. Cukup lama kita bayang mati. Dipotong tangannya. Meninggal juga, nggak jadi masalah kita ini. Ya terus, macam mana kata yang lain itu, disilet bayi yang daging ibu tuh untuk mereka. Weh jangan, nyiksa jenazah sama dengan nyiksa masih hidup. Berdebat, tidak tahu terus jemput Malik bin Anas. Datang Malik bin Anas, nengok, dia nanya, kau ngomong apa sebelum mandikan jenazah tadi? Ngaku dia, aku ngomong kemaluan ini berapa kali berzina. Dibuka surat An-Nisa, menuduh wanita baik-baik berzina, itu hukumannya dicambuk 80 kali. Datangkan perempuan ke sini, cambuk ibu ini 80 kali. Dicambuk 80 kali baru lepas tangan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan dengan kondisi ini, sekarang ini kita kadang-kadang yang baru-baru ini nge-share video Tino mati gantung diri, bersinglet baik Tino. Itu tidak boleh kita sharekan itu. Siapa yang nonton video itu berdosa nonton aurat Tino, yang berdosa itu siapa yang ngirim video itu, siapa yang nyebarkan video itu. Kita kadang gampang nih ya, ada orang kecelakaan bercecer otaknya, nah, kata kita tahan singgah. Keluarga bukan sana tidak polisi, bukan oleh wartawan jauh. Nah, apa gitu? Tidak boleh. Gitu. Kalau dulu kontan azab, sekarang tidak. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Cerita yang ketiga, ini sahabat Rasul, baru kita masuk masalah kematian. Alqamah namanya. Alqamah ini hidup di zaman Rasul, masuk Islam dan ikut bersama Rasul. Pas nak ninggal, sego mutus nyawa Alqamah ini. Ditalkinkan tidak konek, diyakinkan tidak nyambung. Ngapa model ini Alqamah? Oleh keluarga diutus kepada Nabi. Coba ditanya dengan Nabi, ngapa model ini? Datang kepada Nabi. Kata Nabi, Ammar, Bilal, Suhaib. Bilal ini nama orang. Kadang-kadang di masjid gitu ditulis itu Bilal. Mestinya tulisannya bukan Bilal, Muadzin. Bilal, Ammar, Suhaib. Coba kamu cek dulu laporannya, benar ya? Perginya bertiga tuh. Rupanya benar. Alqamah tidak bisa putus nyawa. Cari orang tuanya, masih ada tak? Dicari, masih ada emaknya. Kasih tahu, sanggup tak emaknya ke sini? Kalau tidak sanggup, aku yang ke situ. Kalau emaknya lah tua, biar kita ke situ. Kata emaknya, walaupun aku lah sepuh, sanggup aku berjalan. Biarlah aku ketemu Rasul. Sampai ke depan Rasul, ibu ini ibu kandung, ibu angkat. Kata ibu pilih, mak kandungnya. Setahu ibu Alqamah ini macam mana? Alqamah ini anak baik, ikut Rasul, berjuang bersama Rasul. Cuman sejak dia bertuna, tidak peduli lagi dengan aku. Dia ngurus bininya tu lah, aku terlantar. Nah, nengkene masalah. Rupanya ini, ibunya tu sakit hati dengan perlakuan Alqamah model itu. Itu menyebabkan Alqamah susah mutus nyawa. Jadi Ammar, kamu cari puntung, timbun sebesar rumah. Alqamah dibakar. Ya ngapo Rasul kata maknya. Azab Allah lebih pedih dari itu. Kalau tidak itu Alqamah tidak bisa putus nyawa. Kecuali ibu ikhlas dengan perlakuan Alqamah. Kalau sampai cak itu Rasul aku ikhlas kata maknya. Alqamah kata Rasul Bilal, kau cek ke rumah Alqamah.
Kalau maknya ikhlas sampai hati, alkomah putus nyawa dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ikhlasnya cuma di bibir, alkomah belum putus nyawa. Bila sampai alkomah putus nyawanya dengan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran untuk kita. Kita ketemu Rasul idah. Nengok Rasul idah. Alkomah sahabat Rasul hidup di zaman Rasul seseduh itu sakarat mautnya. Apalagi kita yang semayang 3 kali setahun. Dulu 2 kali setahun, Idul Adha, Idul Fitri. Sekarang nambah nunggu orang meninggal. Pas orang meninggal semain jemaah. Kalau tidak tidak. Nak mereka husnul khatimah, mimpi. Yang kedua, dahsyat kekuatan ibu itu seperti itu. Ini tidak main-main. Anis kurli wali-wali dek. Bersyukur kepadaku kata Allah dan kedua orang tua. Ada orang minta doa dengan Tuhan Syekh. Syekh doakan saya bla 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 bla. Kata Syekh, mak kamu hidup kan? Masih hidup. Minta doa mak kamu. Doa kami para Syekh ini tidak lebih abdul daripada doa ibu itu. Maka itu ketika ditanya siapa yang paling hormat, ya Rasulullah ummuka. Summaman ya Rasulullah ummuka. Summaman ummuka. Summaman abuka. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Ibu 3, bapak 1. Paham bu? Paham? Ibunya 3, bapak 1? Ibu 3 tingkatan dibanding bapak. Bukan ibunya 3, bapaknya 1. Kenapa 3 tingkatan ini? Ibu yang hamil, mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang jangankan makan nasi, bau nasi, bayinya itu muntah, berimpus lagi hamil. Masya Allah. Ada yang tidak makan nasi, tapi bercanting-canting, punya beras-beras. Ada asal lakinya balik sangat nak nyium kelek laki. Ada juga. Modelnya kan palang kenanggungnya. 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahyi. Itu. Yang kedua, melahirkan. Resiko melahirkan bapak ibu 4. Anak hidup, ibu hidup, ada banyak. Anak mati, ibunya mati, ada. Anak mati, ibunya hidup, ada. Ibunya mati, anak hidup, ada. Resiko melahirkan. Yang keempat, wapisolu fi aman, menyusui 2 tahun. 3 ini tidak pacak dilaksanakan lama. Jangankan menyusui, bikin dawat, tidak ada. Kata bini ya, bikin dawat ya. Tidak tahu berapa. Begitu dari sini, wah kata bininya, belum hancur itu juga. Oh, masya Allah. Taruh tepung susu, kasih air panas, kasih air dingin, dikocok dulu. Dah. Tengok bininya ya, belum hancur tuh ya. Ini ibu. Maka itu jangan sampai ibu gitu sakit hati. Wala takul lauma standarnya. Jangan mengatakan apalagi yang cak dicuru membunuh mertua. Ya Allah. Ada kan janda kayu tuh ditemukan mati, rupanya yang bunuhnya menantunya. Dino. Cerewet nian Pak Ustaz, segala Tino tuh cerewet. Kalau ada Tino yang tidak cerewet, bawa ke lingkar barat. Ada masalah berarti. Saya sambil kesini tadi nonton YouTube untuk belajar. Rupanya program kata dan bahasa bagi laki-laki dan perempuan beda apa? Lanang program bahasanya cuma di otak kiri. Tino program bahasanya di otak kiri dan di otak kanan dan bagian depan. Maka itu lanang maksimal pacak ngomong tuh 7.000 kata per hari. Lanang. Kalau dia pendiam 5.000 kata. Tino pendiam itu 16.000 kata. Itu pendiam. Mencapai 24.000 kata. Itu perempuan.
Jadi kalau perempuan cerewet itu. Dan ibu-ibu, kalau misalnya kalau jam 9 nanya ayah di mana, kami belum makan, nak nunggu ayah balik, bisa tidak balik cepat? Dijawabnya oke. Itu. Sepanjang itu WA dijawab cuma 2 huruf. Wajar karena kata-katanya lah habis di kantor tadi. Nah kalau ibu nak asli tahu macam mana watak bapak tuh, tunggu dia pensiun. Itulah ibu gara-gara kecewa tuh. Ngapo dah lakian bo sejak pensiun bawel? Bukan bawel. Kemarin 7.000 tuh keluar di kantor. Ini tidak ngantor lagi. Nah ibu tuh. Tidak itu masalahnya. Nah perempuan juga seperti itu. Luar biasa diomongnya kalau itu. Nulis WA juga berlebihan. Itu tuh. Ini beda lanang dengan tino. Itu. Memang program otak kita berbeda. Itu. Kita ngomong sekali, jangan kali ibu jangan mudah kecewa, Bu. Ini kuncinya. Kita nak ngasih surprise kepada suami. Surprise. Suami baru balik, tidak kita kasih tahu, begitu dia datang, tereng, kita kan, ada baju yang lama dia idam-idamkan. Kita beli dan tidak kita kasih treng. Senang tak ya? Baju kami beli dengan anak ayah tadi kan cari ke beli ini yang ayah carilah 2 tahun ini. Kata cuma aku tidak sakit. Sehari-hari di toko sesuai keinginan lah ketemu selama ini dicari-cari dan ketemu, dikasih surprise ini ya yang ayah cari kami tadi berkali diberitakan karena kata-katanya lah habis di kantor tadi untuk rapat, untuk meeting dan untuk apa. Nah itu. Jadi balik kepada ibu, kalau ibu cerewet, nah maka kalau bisa cerewetnya seperti ibu Abdurrahman Sudes. Apa? Ibu Abdurrahman Sudes itu, emaknya kalau marah, Imam Masjidil Haram nih, Imam Baitullah nih. Itu kalau emaknya, akhirnya jadi Imam Baitullah nih. Jadi kalau nak marah kan, gubernur nih. Nah, siapa tahu malaikat sedang pegang pena, gubernur kan malaikat. Jangan kita, bundung. Jangan orang rejak kupan lawan. Jangan. Iya dicatat malaikat upan semalam. Mandi ke pantai. Mandi. Kan salah itu ngomong. Gitu. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, kematian bagi kita ini baik buruk kematian kita bukan karena sebab. Ada yang sakit, ada yang gara-gara makan durian, ada gara-gara jatuh, ada gara-gara virus corona, ada gara-gara kecelakaan. Itu bukan. Baik buruk kematian umat Islam ini bukan karena sebabnya, tapi karena amal ibadah kita. Orang yang baik sebelum matinya buka surat Al-An'am 32. Salamun alaikum. Sebelum nyambut itu, malaikat mengucap assalamualaikum. Salamun alaikum. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan. Hormat malaikat. Tapi kalau kita amal ibadah kita buruk, ya teribu wujuhahu adbaru, muka ditempeling, belakang ditendang. Kasar malaikat nyambut. Nah, kematian husnul khotimah, su'ul khotimah itu balik kepada kita. Kalau sebab kematian, banyak ada orang yang kecelakaan, mungkin kata kita mati syahid. Tengok dulu, ngapa bermotor? Bagaimana tidak? Tidak, kecepatan 120, bukan. Kawan saya, Pak Ustaz, nasib eloknya, sembahyang luntang, meninggal di masjid. Tanya lu, dari aku, sedang apa yang tinggal di masjid ini? Sedang apa? Numpang kencing. Orang sembahyang cuma numpang kencing, jatuh di WC mati. Tidak ada husnul khotimah. Husnul khotimah, su'ul khotimah,
sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, ini yang harus kita kejar. Lalu kalau sudah mati, baru kita ngomong takziah. Kita luruskan makna takziah. Takziah itu makna yang sebenarnya mengangkat. Pertama, ketika orang sakarat maut. Sakaro itu artinya mabuk. Orang mabuk itu tidak ingat apa-apa. Tidak ingat bini, tidak ingat anak. Kalau mabuk masih pacak balik ke rumah, mau kawin tu, tak mau, main-main. Sebab kalau orang mabuk tu ya ingat dia, tak tahu dia. Tidur di lalang tu perasaannya spring bed. Minum air comberan tu perasaannya subus. Mabuk. Itu kira-kira mabuk. Nah, untuk membedakan mabuk minuman dengan mabuk mati, itu ditambah maut. Sakaro, maut. Orang yang tak meninggal itu mabuk posisinya. Nah, maka itu tahlilkan, bukan tahlilan. Tahlil itu singkatan panjangnya la ilaha illallah. Takbir itu singkatan panjangnya Allahu Akbar. Tahlilkan, dalilnya lakinu mautikum bila ilaha illallah. Jangan disuruh ngucap, tapi tahlilkan la ilaha illallah. Connect tak ini? Sesuai dengan amal perbuatan. Sering tak dia mengucapkan itu? 3 kali Pak Ustaz. Kapan? Waktu lahir, azan kiri kanan, komat kiri. Yang kedua, waktu nak berguna. Ngomong asyhadu an la ilaha. Yang ketiga, pas nikah. Tidak connect dia. Tapi kalau orang itu sholat, dia setiap tahiyat pasti mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Connect dia. Lembut, set, meninggal. Husnul khotimah. Selesai, baca doa. Allahumma firli walahu wa akibni minhu uqban hasanah. Tino ini Pak Ustaz. Allahumma firli walaha wa akibni minha uqban. Ida apa lagu Pak Ustaz. Baca doa orang sholat jenazah baik. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa. Tino ini Pak Ustaz. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa fanha. Panjang minyon Pak Ustaz. Sepotong baik. Allahumma firlahu. Tino ini Pak Ustaz. Allahumma firlaha. Bencong Pak Ustaz. Allah pelehe. Jangan ditiru yang Allah pelehe ya. Itu humor, guyon. Kalau ada bencong meninggal, aku ingat Pak Ustaz nama Allah pelehe. Selesai takziah belum? Begitu ngantar jenazah, ada sambutan. Almarhum ini sebutkan semua kebaikannya. Yang merintis jalan gang ini dia. Dari ketua pengajian dia. Gini. Oh, semua yang baik boleh. Itu takziah namanya. Setelah itu, almarhumah diantar, tinggal keluarganya. Masih takziah. Dalilnya hadis Umar kata Rasulullah, pergi kau ke rumah Ja'far, keluarganya ada meninggal. Kalau tidak ada makanan, kirim makanan. Kalau tidak ada makanan, masai makanan. Nah, ini dipakai cara kita dusun. Kalau ada orang meninggal, bawa berai, bawa gula, ada yang bawa ayam, ada yang bawa bihun, ada yang bawa kelapa dengan beras. Itu aslinya takziah. Supaya yang tadinya ribut, tidak hijau makanan, ada makanan. Tadinya nak masak, tidak ada yang bisa dimasakkan. Karena sibuk dengan musibah ini, bahannya lah ada. Satu. Yang kedua, kalau keluarga sini nangisnya kelewatan, tegur. Istighfar. Jangan nangis keterlaluan, apalagi sampai merata. Air matanya Pak Ustaz, kena jenazah. Memang ngapa? Tidak boleh kata siapa. Anak bungsunya nyium maknya, ibu, air matanya tumpah kena jenazah. Apanya nangis tidak ada air mata? Oh, tidak ada. Berarti main-main nangis itu. Orang nangis itu pasti bayar mata. Air mata tumpah kena jenazah. Kenapa? Tidak apa-apa. Diazab. Tidak ada cerita. Jangan ngadu-ngadu. Tidak ada dalil mengatakan almarhum diazab, almarhumah diazab gara-gara mati. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada masalah untuk hal yang demikian tuh. Tapi kalau keterlaluan ini jangan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang tinggal laki itu, ayah, sayangnya ibu dengan ayah.
Dulu masih hidup tiap minggu ribut. Seminggu tuh 7 hari ribut. Piring senggal, gelompang-gelompang. Nah begitulah mati suami ditutup model ini, baru ngomong, ayah sayangnya ibu, ayah sama ibu. Kalau lakinya pecah hidup lagi mungkin jadi lah. Tidak boleh. Kalau di sini sabar, kita yang turun menyelawat, jangan mancing pula turun dari model. Jangan. Biasa-biasa. Itu aslinya takziah. Nah kalau fardu kifayah itu tugas kita masing-masing. Kita ini wajib tahu fardu kifayah. Mandikan jenazah tidak tahu, sama dengan mandi wajib. Mandi wajib itu wudhu dulu baru mandi. Kalau sama dengan mandi wajib boleh Pak Ustaz? Mandi wajib pakai air kapu balus boleh, sama enggak? Cobalah kata Pak Ustaz sama kayak mandi wajib. Iya, mandikan jenazah tuh air bersih, air sabun, air kapu balus. Guna air kapu balus itu penghilang bau dan pengawet. Lah kalau kita nggak mandi wajib pakai air kapu balus kecil lah. Ngapa wajib daerah itu di rawan gempo, pas gempo nih kan orang 45. Karena nunggu imam mandikannya tidak selesai seminggu lah. Betungguan kita nunggu imam. Habis nih kelak wak bagai aku ya belum makan dari pagi kan. Imam pacak ngumumkan mandikan masing-masing. Kafani masing-masing, bawa ke masjid kita sholatkan serentak ke orang 45. Boleh, boleh. Di Mekah tuh 15, 20, 40. Di tempat kami Pak Ustaz, tiap Jumat ada orang wakaf. Wakaf dari A untuk maknya B 100.000. Wakaf dari C untuk gayanya D 200.000. Wakaf dari F untuk maknya H 300.000. Seminggu sekali. Perlu duit. Ini ngangkat tangan, tidak pakai duit. Allahumma fil lana dzunubana wali walidaina. Tidak baca bahasa Arab, saya kadang gaib, saya bahasa Indonesia, saya doakan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua hamba. Tempatkan dia tempat yang layak di alam barzahmu ya Rabb. Jangan diazab ya Allah. Jangan disiksa ya Allah. Jadilah kita berdoa seperti itu. Kami di sini Pak Ustaz undang orang berdoa. Nego hari, 7 hari. Resikonya nggak kita kasih makan. Paling tidak air putih. Cobalah kalau enggak. Misal sudah kita nego hari, jangan kasih apa-apa. Saya mau kasih bawa apa? Jadi ini murni doanya. Tidak ada apa-apa dari kami. Atas kesediaan Bapak Imam dan kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Silakan kalau masih nak ngobrol-ngobrol boleh, nak balik juga tidak apa-apa. Rasaku sebulan jadi upah. Kelas 90 murahku katakan baru inilah doa nego hari tidaknya ada apa-apa. Jadi air putih tidak ada katakan. Itu resiko kita undang orang kan. Nah, yang menjadi permasalahan kalau kita pakai jamuan, di situ letak masalahnya. Saya sering ini humor, tapi dalam makna yang sebenarnya juga mungkin bisa dianggap guyon dan apa namanya koreksi lah gitu. Diajak Bapak Imam pimpin tahlil, dilanjutkan dengan doa, pahala faedah bacaan kita. Untuk almarhumah Siano binti Siano. Hidangan makanan ini dari kami adik-beradik. Kalau ada pahalanya untuk almarhumah. Pimpin Pak Imam tahlil. Nah saat tahlilan itu loh, saya sering katakan kita jarang dan tidak pernah tahlilan itu mukoni ngadap ke langit. La ilaha illallah. La pasti nunduk. La ilah. Nah di sinilah tak masalah. Kalau di depan itu pala ikan, balung ayam, daging, merdu tahlilnya. La ilaha illallahu, la pakai tapi pas giliran dia bihun,
terung ungu sapu nangko beda bunyi tanya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini tidak lagi ke Allah, ini sudah kekajuan. Nah kalau kita doakan masing-masing, maaf Bapak Ibu, doa pesta itu tidak khusyuk lagi. Jangankan orang, pengantin kadang-kadang tidak doa. Kita doa Allahumma alif bainahuma ya Allah, kama alafta baina Adam wa Hawa. Nih yang doa tercek. Kata kayaknya doa kedua, aminkan dulu. Ini ya, jangan nih, cuma tangannya masih ngajian ini. Untuk menggeserkan touch screen itu, touch screen. Doa naik rumah, yang punya rumah tidak ngaminnya sih paling mudah-mudahan udah sih lapang itu. Oh mudah doa. Apalagi syukuran jadi anggota dewan, tambah. Tidak lemak jadi dalam pasti doa itu. Orang doakan dia, tidak ngaminkan doa orang. Masya Allah. Tapi kalau doa sudah sholat, tidak ada gangguan. Kita sudah zikir, doakan. Itu. Ada kiai ditanya oleh santrinya, Yai, aku 5 kali sampai semalam doakan makku, berdosa. Kata dia, terkejut sendiri. Aku 5 kali sampai semalam doakan mak bakku, berdosa kau. Aku pekak kiai itu. Aku 5 kali sampai semalam doakan mak bakku, bukan aku pekak, berdosa. Dia apa berdosa ya? Kau apa lah doa aku? Apa coba? Allahumma pilih wali daya. Contoh, Allahumma pilih wali daya. Macam mana? Allahumma pilih wali-walidayya. Macam mana? Allahumma pilih wali-walidayya. Lita kemudian ida, membayar kemudian ida itu. Saro kemudian ida, membayar ida, saro ida, lita ida. Nah, aku cuma 5 kali saja. Jadi kapan nih teringat kau mak kalau baca Allahumma pilih wali-walidayya. Kita tengok foto mak, Allahumma pilih wali-walidayya. Ada orang lewat, mak kita dalam pengajian juga. Masya Allah, Allah pilih wali-walidayya. Jadi zikir bagi kita untuk doa orang tua. Ini sholat baik tidak kita doakan terlalu. Itu untuk almarhumah. Terakhir. Aku nengok air tuh. Kalau keluaran tuh. Lain aku sebutkan aku Ustaz kau dari mana? Alhamdulillah. Lama juga itu. Lama lagi. Sudah lama Rabu. Lama lagi. Untuk kita yang hadir saat ini, saya membagi tahapan hidup kita 3 tahap. Dari lahir tidak saya itu. Dari kita mulai betuna atau menikah bagi Tino sampai umur 45 itu usahalah maksimal. Apapun jabatan kita, apapun boleh. Petani lain loh. Kumpulkan duit. Allah tidak marah nak 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Agama tidak melarang. Yang ditajuk agama itu dari mana dan kemana. Jumlah tidak besar. Apa usaha kita, jasa, jadi anggota dewan, jadi polisi, jadi TNI, jadi ustaz, silakan. Batas umur 45. Jangan apa Pak Ustaz? 45 sampai ke 55 bertahanlah. Ngapa bertahan? Anak lah mulai besar. Yang sarjana Tino nak dilamar. Yang tamat sarjana lanang nak melamar. Kalau zaman kakak saya Arsyad Hamzah, dulu lanang nikah tidak ada pesta di rumah lanang. Turun nikah pesta di rumah Tino. Kalau dulu tidak ada pesta di rumah lanang. Kini 4 anak lanang lebih besar dari pesta di rumah Tino. Tanya berapa biaya pesta? Cukup dah 10 juta. Apa kita kawan? Nikah di KUA pesta mah. Jadi 25 undang se-RT. Se-RT jangan lebih, ngaku malu lah. Jadi berapa? Terus mainan. Itulah yang saya katakan bertahan tadi.
Kalau lampat anak munakkan anak dalam periode umur 45 sampai 55, galak tutang kita. Itu kondisi. Umur 55 sampai mati, jangan lagi tinggalkan sholat. Sekarang kita ambil 50 lah. Kata Nabi, umur umatku sama rata-rata dengan umurku. Rata-rata sama dengan umurku. 63. 63 dikurang 50, 13 tahun. Sekarang 50 dikurang 15. Apa jolok yang ini Pak Ustaz? Umur 15 tahun pasti kita lah balik. 50 dikurang 15, 35 tahun. Timbang batu yang berat 13 dengan 35. Rasa pun jungkang model ini. Artinya masih dikitnya kita ibadah. Tapi Allah Maha Penyayang. Bukan saya mengatakan boleh. Nah, umur 50 ke atas tuh tidak lagi kita pakai parfum, lah pakai JPU. Ini aneh. Umur 40 Tino naik turun tanggo tidak masalah karena pantat masih tebal. Lah monopos pantat menipis, naik 2 pincang mengasah. Jangan lagi sholat kita seperti sholat anak SD, Isya subuh lohor, asar maghrib, Isya subuh lohor, asar. Ngapo? Kita kalau umur 55 ke atas, zuhur itu bukan 4 rakaat, 8 rakaat. Ya, kalau sesat Pak Ustaz, buka 2 rakaat sebelum, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat sesudah. Jangan lagi tinggalkan itu. Maghrib 5 rakaat, 3 maghrib, 2 sesudah. Isya 6 rakaat, 4 isya, 2 sesudah. Subuh 4 rakaat, 2 sebelum, 2 subuh. Jangan lagi dikurangi. Itu. Ngapa Pak Ustaz? Kita kalau tidak haji, masih tidak kita Islam? Menurut Bapak? Masih Pak. Tidak mudah haji itu. Duit tak banyak. Badan tak sehat. Tidak puasa kita insya Allah masih Islam. Tidak berzakat kita insya Allah bukan boleh. Tapi kalau tidak sholat, buka hadisnya. Bainar rajul wa bainar kubra tarkus sholat. Beda muslim dengan kafir sholat. Percuma KTP Islam tidak sholat. Kafir. Bahasa halusnya seperti itu. Kedengarannya tidak enak tuh. Artinya lebih tidak enak lagi. Kita nak nyari apa? Kalau kayu lah kalah dengan Fir'aun, kalah dengan Qarun. Ketemu emas di tempat pacur susah tiang ini, orang kecil harta karun. Akan kejauh dari Mesir tumpah ke tempat pacur susah ini. Saking kekayaan. Tidak ada yang kita cari lagi. Nah maka umur 55 ke bawah itu sholat. Kita tinggal nunggu aja lagi. Nah terakhir. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman itu. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa Pak Ustaz? Serius. Bukan tidak ingat apa-apa. Kalau tidak ingat apa-apa itu pingsan. Kalau serius tuh begitu azan sholat. Nah kita umur 50 tadi, umur 55, jangan lagi sholat di rumah. Ngapu? Sembahyang di masjid sekali sholat 27 rakaat. 27 kali 5, 135. Bandingkan mana banyak 135 dengan 5. Banyak 135. Kalau pacak haji berangkatlah. Sekali sembahyang di Masjid Haram tuh 100.000 kali. Sembahyang di masjid Pasar Pedati. Sekali sembahyang Jumat, sekali sembahyang zuhur, sekali sembahyang subuh, 100.000 kali sembahyang di Masjid Raya. 100.000 kali bagi 365 sama dengan 270 tahun. Itulah orang tidak pergi ke Mekah, nak ngejar. Kita kalau tidak pacak Mekah, sembahyanglah di masjid. Sembahyang di rumah beresiko Pak. Di masjid juga berisiko. Sebab kalau kita tidak khusyuk seorang, segalanya seorang tidak diterima. Karena kita seorang. Kalau di masjid orang 90, orang 15, 14 tidak ada yang khusyuk. Yang khusyuk cuma seorang. Entah siapa. Ke-15 itu diterima khusyuk lalu. Karena Tuhan tidak merugikan kita. Tapi kalau kita seorang tidak khusyuk, kita segalanya seorang itu tidak diterima. Sembahyang di rumah
Banyak yang tidak ngerti. Begitu kita sembahyang Allahu Akbar, tidak mungkin sembahyang di sini, pasti dalam. Waladhdallin, baru waladhdallin, nggak ada rencana baca sabbihis nih. Waladhdallin, assalamualaikum. Endi wong yang gitu dah. Mulai kita sinten maghrib namu ya. Ora tenang. Emosi aja diintal-intal. Rakaat kedua wal asri. Assalamualaikum kanan assalamualaikum. Lupa berzikir tadi. Nengok kamu. Tidak ada orang. Ada lanang tegak. Kau bertemu deh. Assalamualaikum. Nengok marah. Tidak ngaku deh. Tidak wak. Siapa assalamualaikum deh? Tidak tahu. Ngapa? Tahu lagi orang sholat. Kasih tahu ya dengan warga. Jangan kalau bertamu di jam sholat ini. Ya wak. Siapa pun lo tadi. Wak juga. Tidak berani orang bertamu lagi. Aman. Selesai kan buat belum. Cucu main. Jangan ngidupkan TV ya. Datuk nak sembahyang. Ya tuh. Allah. Hidupnya. Masuk pada kaki setengah. Opor ke bagas kaki. Pas kaki ke bagus kaki. Ke depan. Membentur tiang gawang saudara. Gagal kembali Indonesia menyamakan kedudukan dengan Malaysia di menit-menit terakhir dari pertandingan perpanjang waktu 2x15 menit ini. Selesai kita lagi kecek tadi jangan. Apa dah tu kau jangan langsung. Nunggu tu saya selesai lah. Apa? Astagfirullah. Kata kita kan. Jatuh lagi semua. Wih tak apa-apa. Kau kesana langsung. Jatuh habis kan habis kan kau. Oh ini kata gitu. Allahu Akbar. Oh tak bisa ada tu semua isi tidak lah. Udah turun nonton. Ya tapi soal TV itu keras. Turun udah turun tadi keras juga. Kan udah PT 5.000. Apa kata duit 5.000. Jadi lama ni. Coba lah tu. Kita semua yang tidak khusus. Duit 5.000 keluar. Biasanya jarang menang datuk dengan cucu. Nah, begini. Yo, makasih tu. Yo. Ini tak baik juga kena dia. Kita cabut kabelnya, cucuk dengan kertas. Allahu Akbar. Nah, dia tekan dia hidup dia. Apa habis gangguan? Belum, Pak. Ada orang yang tidak ngerti galak nelpon waktu dan sholat. Nah, HP. Kita lagi sholat, HP berbunyi. Amang pihak mana? Melawan jana. Melawan jana. Juga menggona. Amang pihak mana? Melawan jana. Melawan jana. Juga. Tidak diangkat, tidak berhenti. Amang pihak mana? Rakaat kedua rusak Fatihah kita. Jadi niru nada gering HP. Iya, nak kan aku. Iya, nak kan saya ini. Kalau kita sembahyang di rumah, maka sembahyang itu di masjid terlambat, tak apa-apa. Itu makanya saya tak main serius. Ini kondisinya. Maka tidak ada lagi waktu sesibuk apapun kita jangan tinggalkan sholat. Itu. Saya kadang-kadang kecewa dengan pengajian ibu-ibu. Saya kemana-mana sekarang itu ngajak kawan saya Munir untuk syuting ini nanti untuk di YouTube. Gitu. Lain dengan Jendela Iman kita bawa SRTV. Kami pernah di masjid 20 kali 20. Bukan di kota, di Kabupaten Diti. Saya cuma bisa 3 pincang ke depan. 1, 2, 3. Batas itu. Setelah itu ibu-ibu kan. Begitu asal alhamdulillah tinggal 5 lagi yang semayang. Masya Allah. Bebuwi itu pengajian sejam setengah. Begitu yang wajib tinggal. Jadi kalau ada pengajian itu masukkan mau kena atau tidak mau kena pakai jilbab yang landung cukup itu untuk ini kan sholat. Untuk apa pengajian kagak sholat? Yang kedua orang yang beruntung tuh wallazi anil lagwi murid, mulutnya terjaga. Hati-hati kita ngomong. Mungkin niat kita baik, tapi belum tentu pas. Mungkin kita ngomong karena persahabatan, tapi belum tentu cocok. Kita kadang lupa kita bersahabat tuh dengan lakinya, dengan bininya baru kenal. Ketemu kawan lah 20 tahun tidak pernah ketemu. Ya Allah bro katakan. Iya jangan ngomong bro katakan. Ya bukan bro itu saudara. Mantap bro dari sini. Saudara. Apa sehat? Rita aku. Di mana kerja? Di fotokopi. Masya Allah. Gitu.
Berapa gaji sebulan? 1,5 juta. Dari jam berapa kerja? Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam sebulan 1,5 juta. Iya. Masya Allah. Zalim bos kamu. Aturan di Indonesia ini kerja dari jam 8, jam setengah 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 5. Kalau lewat dari itu dia harus bayar upah lembur. Tidak boleh. Itu aturan bro. Tidak boleh. Kita ngomong yang sebenarnya. Sepeninggal kawan kita tadi, berpikir kawan kita yang pulau dah. Akhirnya ngomong bosnya, pacak naik gaji dah bos. Bukan tidak pacak. Kita kan benar, gitu. Aku hidup dari sini lah, muliakan anak di sini lah. Aku nih kalau pacak nak aku kurangi karyawannya. Cuman kesian nengoknya. Mulai menu-menu 1,5 juta, kecilnya kecil. Akhirnya malas kerja, dipecat kawan. No lah gaji. Gara-gara kata-kata kita. Kecuali ada solusi. Misalnya, di mana kalau di fotokopi? Berapa gaji? 1,5 juta. Oh, pindah ke kerja. Tempat aku. Gaji 3,5 juta. Ngapa? Ngurus macam. Terserah dia, sanggup apa itu? Iko solusi dah. Pas arisan ke rumah kawan. Kebetulan rumahnya sempit. Orang nggak balik-balik kita ngomong. Pacak, kenapa kamu sini? Ya pacak. Kita tuh kadang lupa berkawan dengan laki itu. Dengan bini itu kita tidak berkawan, baru kenal. Kamu kan suami istri pegawai galuh. Korbankan gaji sebelah. Tidak pacak lagi ngembangkan lah. Kiri kanan rumah orang ke atas sana. Bagaimana rumah anak banyak, rumah sempit ini. Sesak gitu. Yang sesak tuh kita, kawan nyaman. Balik itu dia berunding laki ini. Macam mana kawan? Dia yang sesak apa kita tidak. Tapi cocok juga kalau nak arisan kita ini model ini itu sibuknya gitu. Macam mana laki-laki menyambang. Terserah ayah lah. Akhirnya gaji bini dinolkan. Agunan kebang. Duit cair, harga bahan bangunan naik. Di atas terbongkar, penutupnya tidak cukup. Gara-gara kata-kata itu. Gitu mungkin rumah besar, kawan rumah sempit, biarkanlah. Ketemu dengan adik lagi ulang tahun. Happy birthday, adik bungsu. Mana laki kau kerja? Ulang tahun hari Iko laki kau kerja? Iya. Laki model apa lagi kau? Apa hadiahnya? Kami dah hijau itu dah. Astaga. Dani dengan si orang nak ulang tahun atau tidak ulang tahun, ada kasih hadiah. Apa lagi ulang tahun? Jangan punya laki model ini. Kita balik, adik kita mikir, Yonir 10 dah. Suami balik. Kenapa, Mak? Ingat, ayah hari apa, Mak? Jelas. Istighfar, hari Sabtu. Kan itu orang. Tanggal 25, Mak. Itu apa? Ya Allah, Masya Allah. Jangan apa-apa ingat. Aduh apa? Hari Korea Sabtu, hari Minggu kemarin Sabtu. Ngapa kalau hari Minggu? Ulang tahun mama, jadilah kita lebih baik, gitu kan. Akhirnya cerai. Misalnya, gara-gara kata-kata dan kita yang sanggup ngasih hadiah bini. Tapi kalau kawan tidak hijau itu, jangan samakan kita dengan orang lain. Ketemu dengan datuk tua, Assalamualaikum salam tua, sehat-sehat. Aduh, rumah datuk ni anak lah jadi orang galau. Berapa kalinya sebulan ke sebulan? Ada yang sebulan sekali, rata-rata berapa tuh? Sebulan sekali. Perasaan aku anak datuk ni kumpulin lah. Iyo, satu di selatan, satu di utara, satu di Payang. Sejam pak kata tu. Jadi sebulan sekali baru pulang. Iyo, aku gaya aku di Palembang pak. Jumat sore aku berangkat. Senin malam aku balik. Zalim datuk diulang anak sebulan sekali. Menganiaya. Aku tidak pula kayunya tu. Anak datuk kayu mampu model itu. Ngulang gaya sebulan sekali. Sejam perjalanan sampai. Berdusun. Ternyata datuk. Terpikir datuk. Yon yang puluh. Dah aku anak tidak sayang dengan datuk. Lah jadi orang dia. Mula ngedrop mati.
gara-gara kata-kata kita. Jadi jangan disamakan orang. Dia bahagia diulang sebulan sekali. Itu. Dan tidak ada masalah selama ini. Dan kita yang tukang racun kata-kata, tidak usah melepaskan itu. Hidup kita ini beda-beda. Gitu. Jadi tidak sama gitu. Untuk itu tidak usah kita permasalahkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Kita tidak sama. Tugas kita memperbanyak ibadah. Makasih kami nggak balik ke bumi ayu. Maaf. Pas sejam dari penyampaian ini, mohon maaf kepada Allah menampun. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah khususan ila ruh almarhumah Tuliyah binti Maikin. Lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na wa na'udzu bika bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan almarhumah Tuliyah binti Maikin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sa'man khalaha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha min al khotaya kama nakkas sabul abyad min ad-danas wa abdil hadaran khairan min dariha wa 'ala khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjiha wa ad'ihil hajjan naj'al min azabika wa fitnatiha min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها يا الله حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.